teman-teman, perkenalkan nama saya Farhanisa Fauzia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Faktor penyebabnya seringkali kita terbiasa untuk berkomunikasi dengan kurangnya membaca ejaan yang benar. Contohnya yaitu photocopy. Rata-rata banyak yang menulis photocopy. Yang benar yaitu photocopy. Foto KOPI. Contoh yang kedua yaitu coklat. Rata-rata banyak yang menulis coklat. Yang benar ialah coklat. COKELAT. Soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Kalimat langsung adalah salah satu jenis kalimat yang berasal dari sebuah kutipan pernyataan atau pembicaraan seseorang secara langsung. Sedangkan kutipan tidak langsung, kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Contoh kutipan langsung dan tidak langsung bisa dilihat. Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Saya akan menjawab satu-satu ya teman-teman. Biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain, jadi tulisan yang berisi sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses seorang yang dinamakan teks biografi. Contoh teks biografi bisa dilihat. Bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya. Contoh teks bibliografi. Soal yang nomor 4. Apa perbedaan antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pengganti waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Di sini saya akan menjawabnya. Jika pukul itu lebih seperti kata resmi, mau ada pertemuan. Contohnya, hari ini diadakan pertemuan di kantor pukul 7 pagi. Sedangkan kalau kata jam itu lebih fleksibel, bisa digunakan untuk lebih santai. Contohnya, kamu beli jam dinding di mana? Kamu beli jam dinding di mana? Di pasar. Contoh yang kedua, mohon maaf kalau boleh tahu ini jam berapa ya? Jam 7, Mbak. Soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa hakikatnya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Saya akan menjawab, apa sih kaitannya dengan bahasa? Sangat berkaitan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian bahasa adalah sistem bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Sangat berkaitan karena bahasa itu sistem bunyi, percakapan, atau telekomunikasi. Soal nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan beserta pembenarannya tersebut.
Jadi, mengapa? Karena tanda koma adalah sistem pemisah dalam kalimat. Contohnya, yang pertama, saya hanya membawa tas, koma, buku, koma, dan sepatu. Yang benar adalah saya hanya membawa tas, koma, buku, dan sepatu. Contoh yang kedua, selamat siang, koma, di tanda seru, ada yang bisa saya bantu? Tanda tanya. Yang benar ialah selamat siang, di, koma, ada yang bisa saya bantu? Tanda tanya. Contoh nomor 3. Aduh, koma, gue lupa bawa laporan praktikum kedua. Yang benar adalah aduh, gue, koma, lupa bawa praktikum kedua. Contoh yang keempat. Iya, koma, Sinta baru menyadari kemiripan kedua tas tersebut. Yang benar adalah, ya Sinta baru menyadari kemiripan kedua tas tersebut. Contoh nomor 5, kamu sedang apa? Tanda tanya, koma, tanya Tony. Yang benar adalah, kamu sedang apa? Koma, tanya Doni. Soal nomor 7, apa perbedaan dari makna dari kata titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tersebut yang benar. Titik 2 adalah tanda baca yang dilambangkan dengan 2 titik berukuran sama yang diletakkan satu di atas yang lain, atau diletakkan di tengah garis vertikal yang sama seperti halnya tanda baca lain. Penggunaan tanda titik 2 bervariasi antara berbagai bahasa dan bahkan pada bahasa yang sama, pada periode yang berbeda. Sebagai aturan umum, tanda titik 2 merupakan memberitahukan pembaca bahwa uraian setelah tanda ini memberi bukti dan menjelaskan atau merupakan unsur dari apa yang sudah dijelaskan sebelum tanda tersebut. Contoh titik 2, 1. Andi dan Sila mengisi rumah baru mereka dengan berbagai titik 2 perabotan rumah tangga, koma, sofa, koma, kasur, koma, lemari, dan sebagainya. Yang benar yaitu Andi dan Sila mengisi rumah baru mereka dengan berbagai perabotan rumah tangga. Titik 2, sofa, koma, lemari, koma, kasur, dan sebagainya. Contoh yang kedua, Andi mempertaruhkan segalanya dalam tes ini karena baginya bahwa ada titik 2 pilihan lolos tes beasiswa ke Belanda atau kembali pulang ke kampung menggarap sawah keluarga. Yang benar yaitu Andi mempertaruhkan segalanya dalam tes ini karena baginya hanya ada 2 pilihan. Titik 2, lolos tes beasiswa ke Belanda atau kembali pulang ke kampung menggarap sawah milik keluarga. Sedangkan titik koma adalah tanda baca dengan beberapa penggunaan terutama untuk jeda pada kalimat dan pemotongan pada suatu daftar. Contoh titik koma yang pertama, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku, titik koma. Yang benar ialah hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Contoh yang kedua, ayah menyelesaikan pekerjaan ibu menulis makalah, titik 2, adik membaca cerita pendek. Yang benar ialah ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Contoh soal nomor 8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan 2 contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Saya jawab ya teman-teman. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pusaka. Contoh 1. Saya sudah membaca novel Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi ditulis miring. Yang benar adalah saya sudah membaca novel Laskar Pelangi. Laskar Pelanginya miring. Contoh yang kedua, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala.
Surat kabar cakrawala ditulis miring. Yang benar adalah berita itu muncul dalam surat kabar cakrawala. Yang garis miring yaitu cakrawalanya. Terima kasih. Soal nomor 9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Faktor kesalahan pemahaman biasanya disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu A. Kesalahan penulisan ejaan yang terdiri atas penulisan huruf kapital, kecil, dan huruf miring, kesalahan penulisan kata, serta kesalahan penggunaan tanda baca. Yang kedua, kesalahan tata bahasa berbentuk penggunaan kata yang kurang tepat dan boros. Kesalahan menggunakan kata kerja pasif, penggunaannya kalimat yang kurang tepat dan kurang lengkap, serta penyusunan kalimat yang kurang tepat. Yang ketiga, kesalahan sistematika penulisan yang terdiri atas kesalahan format dan cara penulisan serta kesalahan penulisan kalimat. Contoh, kesalahan pemenggalan kata yang mengandung huruf di foto. 1. Aula sama dengan au-la. Yang kedua, audagar, saudagar, saudagar. Yang ketiga, kesalahan penggalan kata berimbuhan. Minuman sama dengan minuman. Meragukan sama dengan ragu stripkan.